Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adalia Supramasti, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung masa subur itu. Nah, masa subur sendiri adalah saat dimana sel telur dari vagina keluar dari indung telurnya, yang dalam bahasa medis biasanya disebut dengan ovulasi. Lalu, bagaimana ciri-ciri masa subur itu terjadi? Nah, kita bisa mengamati dengan dua cara. Yang pertama adalah pada saat terjadi ovulasi, ada yang namanya nyeri perut. Nyeri perut ini berbeda dengan nyeri haid. Nah, yang kedua, kita dapat mengamati lendir vagina. Jika lendir vagina itu tidak terputus, maka kita sedang mengalami masa subur. Lalu, mengapa menghitung masa subur itu penting? Dalam hal ini, ada beberapa pendapat, yaitu ada 3 jawaban mengapa menghitung masa subur itu penting. Ternyata, mengetahui masa subur itu sangatlah penting dan berguna untuk kita karena dapat, yang pertama adalah untuk perencanaan kehamilan, yang kedua untuk mencegah kehamilan, yang ketiga juga untuk mengetahui kesehatan reproduksi kita. Nah, lalu gimana cara menghitung masa subur itu? Cara menghitung masa subur itu ada 2 fase. Yang pertama pada fase siklus menstruasi yang teratur. Yang kedua dengan siklus menstruasi tidak teratur. Nah, pada siklus menstruasi yang teratur itu lebih relatif mudah untuk dihitung karena masa subur terjadi antara hari ke-12 sampai ke-16. Misalnya, pada suatu kasus, seorang istri atau seorang ibu mendapat haid mulai tanggal 9. Terus, kapan dimulainya masa subur ibu tersebut? Nah, hari pertama haid itu adalah hari pertama. Jadi kita hitung hari ke-12 sampai ke-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pada tanggal 20 Januari itu adalah awal masa subur ibu. Nah, selanjutnya 12, 13, 14, 15, 16. Pada tanggal 24 adalah akhir masa subur ibu. Jadi, rentan masa subur ibu adalah dari tanggal 20 hingga tanggal 24 Januari. Nah, untuk siklus haid yang tidak teratur itu memiliki 2 aturan. Yang pertama adalah catat jumlah hari dalam satu siklus menstruasi. Misalnya 6 bulan. Nah, selanjutnya tentukan jumlah hari terpendek dan terpanjang dari siklus menstruasi tersebut. Nah, setelah itu masukkan dalam rumus. Yang rumusnya itu adalah jumlah siklus terpendek itu dikurangi 18 yang menjadi awal masa subur. Lalu yang kedua adalah jumlah hari terpanjang itu dikurangi 11 akhir masa subur. Misalnya pada suatu kasus diketahui siklus menstruasi selama 6 bulan itu adalah pada bulan pertama siklus menstruasinya 28 hari. Pada bulan kedua siklus menstruasinya 30 hari. Pada bulan ketiga siklus menstruasinya 26 hari. Pada bulan keempat siklus menstruasinya 29 hari. Pada bulan kelima siklus menstruasinya adalah 32 hari misalnya. Pada siklus menstruasi ke-6 30 hari misalnya. Nah, maka siklus terpendeknya tadi ada pada bulan ke-3 yaitu 26 hari. 26 hari ini kita kurangi dengan angka 18 sama dengan 8. Nah, siklus terpanjangnya ada pada bulan kelima yaitu 32 hari. 32 hari ini dikurangi 11 sama dengan 21. Maka masa subur itu dimulai dari hari ke-8 sampai ke-21 di hari pertama haid. Nah, jadi hari pertama haid misalnya pada tanggal 1.
tanggal 1. Nah, tanggal 1 ini adalah hari pertama haid. Lalu masa subur terhitung dari hari ke-8 sampai ke-21. Jadi kita pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka pada tanggal 8 adalah siklus masa subur. Masa subur awal masa subur. Nah, selanjutnya pada tanggal 21, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 adalah akhir masa subur. Jadi, rentan masa subur ibu dengan haid yang tidak teratur ini adalah dari tanggal 8 hingga tanggal 21. Seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.